Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maula Nur Alipa dengan NPM 181310050. Pengertian penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi serta mengumpulkan data dan melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan suatu gambaran dalam rancangan penelitian seperti prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data tersebut diperoleh lalu kemudian diolah dan dianalisis. Kemudian ada juga fungsi dari penelitian, yaitu yang pertama rasional. Rasional merupakan penelitian harus dilakukan dengan upaya yang masuk akal dan dapat diterima oleh orang-orang. Yang kedua, empiris merupakan penelitian harus berdasarkan fakta dan memiliki sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, sistematis, yaitu penelitian harus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan langkah atau prosedur supaya dapat menjelaskan sebab akibat dari objek yang diteliti. Penelitian bisnis dapat diklasifikasikan berdasarkan teknik atau tujuannya. Ada 3 macam jenis penelitian bisnis, yaitu yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi disebut juga penjelajahan atau pencarian, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu. Misalnya, daerah yang tak dikenal, termasuk antariksa atau penjelajahan angkasa, minyak bumi, eksplorasi minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, gua, air, ataupun informasi. Yang ketiga, deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Yang ketiga, kausal. Kausal merupakan bagian dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal bersama dan tidak diliputi keraguan apapun. Kemudian ada tahapan proses penelitian. Yang ke-1, mendefinisikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjadi poin utama dalam suatu penelitian. Karena dari tujuan penelitian kita dapat mengetahui arah dari suatu penelitian, penting dilakukan dengan segera atau tidak, komponen penelitian yang dibutuhkan atau relevansi penelitian terhadap kondisi terkini. Jadi, diharapkan dalam merumuskan tujuan penelitian dinyatakan dalam suatu kalimat yang jelas, mudah dipahami, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau dualisme pemahaman. Yang kedua, menentukan desain penelitian. Setelah kita menentukan tujuan penelitian di tahap pertama, langkah berikutnya adalah menentukan desain penelitian. Dalam hal ini yang dimaksud desain penelitian adalah jenis atau tipe penelitian apa yang akan kita gunakan sebagai peneliti untuk mencapai tujuan penelitian di tahap pertama. Menentukan desain penelitian haruslah cermat. Desain dan tujuan penelitian harus selaras. Karena desain memegang peranan penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui tanggapan masyarakat terhadap vonis mati tersangka kasus narkoba. Maka, desain yang tepat untuk tujuan penelitian ini adalah penelitian eksplorasi, karena yang akan kita lakukan adalah mengeksplor pendapat-pendapat masyarakat terhadap isu tersebut. Akan tidak sesuai jika kita menggunakan penelitian kasual, karena yang kita teliti bukanlah sebab-sebab mengapa tersangka tersebut akhirnya divonis mati. Selanjutnya, yang ketiga, sampling. Tahap ketiga yaitu sampling. Tahapan ini bertujuan menentukan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, sampling dibagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability
sampling. Pengambilan sampel diperlukan untuk mendapatkan data tanpa harus melakukan sensus kepada seluruh populasi, mengingat suatu penelitian memiliki batasan dari segi waktu, biaya, dan sumber daya manusianya. Yang keempat, data collection. Tahap pengumpulan data dilakukan setelah peneliti menentukan teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitiannya. Setelah itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik, bisa melalui survei dengan kuesioner, pengambilan data sekunder, observasi, atau percobaan. Collection. Tahap pengumpulan data dilakukan setelah peneliti menentukan teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitiannya. Setelah itu, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai teknik, bisa melalui survei dengan kuesioner, pengambilan data sekunder, observasi, atau percobaan. Kemudian, data analisis. Setelah data terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Tahapan analisis dapat menggunakan metode statistik secara deskriptif maupun inferensial. Kemudian ada kesimpulan dan membuat laporan penelitian. Setelah hasil analisis data didapatkan, langkah terakhir dari suatu proses penelitian adalah menarik kesimpulan dan menaungkan seluruh tahapan penelitian yang telah kita lakukan ke dalam suatu laporan penelitian. Fungsi penelitian yaitu mendeskripsikan serta memberikan data atau informasi, menjelaskan latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, menyusun sebuah teori, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikan suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Yang terakhir, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang sedang terjadi. Selanjutnya ada unsur-unsur penelitian. 1. Konsep. Konsep penelitian adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. Misalnya untuk menggambarkan kapasitas reproduksi unggas yang dikenal dengan konsep fertilitas dan daya tetas. Contoh lain untuk menggambarkan pergerakan penduduk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang biasa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial antara lain adalah nilai anak, perilaku kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Yang kedua, preposisi. Preposisi adalah pernyataan statement tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil atau laus adalah juga preposisi yang mempunyai jangkauan atau skop yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Yang ketiga, teori. Teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti. Teori adalah rangkaian logis dari suatu preposisi atau lebih merupakan informasi ilmiah yang diperoleh meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada preposisi. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang ke-1, tujuan eksploratif. Tujuan eksploratif artinya ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya adalah penelitian yang pada akhirnya menemukan teori baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Yang kedua, tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya,
penelitian yang membuktikan apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Yang terakhir adalah tujuan pengembangan, yang artinya adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi dari pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya tentang penelitian mentimun yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Teori tentang hal tersebut sudah ada, namun di sini penelitian mengembangkan lagi penelitian yang bertujuan untuk menilai seberapa besar atau efektifkah mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia pada berbagai kelompok umur. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.